Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan tokoh muda Semarang, khususnya dalam bidang dakwah, yaitu Mas Dian Perdana, yang menjadi Ketua Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Organisasi ini berskala nasional, tapi berpusat di Kota Solo. Dan Mas Dian ini menjadi ketua cabangnya di Semarang. Gimana kabarnya Mas Dian? Iya kabari. Iya kabari Mas Dian. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selama ini apa saja yang telah dilakukan oleh Mas Dian dan teman-temannya dalam FKAM ini? Ya, sebelumnya juga gantian nih. Iya kabarnya nih, Pak. Iya, baik, alhamdulillah. Ya. Ini program baru katanya. Iya kabarnya, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya tadi udah diperkenalkan beliau, saya sebagai ketua FKM Semarang ya. Iya. Ya, alhamdulillah amanah ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 3 tahun, Pak. Iya. 2018. Walaupun sebelumnya sebenarnya saya di Semarang ini amanah pertamanya di Kepala Cabang Baitul Mal FKM. Nah, gitu. Ya. Ya, mungkin itu. Oh, gitu. Selanjutnya setelah menjadi kepala cabang Baitul Mal ya. Iya, Baitul Mal. Itu kan bagian dari FKAM ya. Iya, FKM. Apa namanya aktivitas Anda selanjutnya? Oh, jadi sebenarnya kisahnya panjang nih, Pak. Ya. Kisahnya panjang. Jadi memang saya bukan asli Semarang, ya. saya Jogja. Oh, ngomong Jogja. Udah pernah ke Jogja, Pak? Ya, sering. Malioboro biasanya Iya, kenal ya. Gimana? Jadi mungkin kisahnya bermula dari mungkin setelah lulus kuliah ya, Pak. Ya. Kuliah saya di salah satu perguruan tinggi di kota Jogja. Tahun berapa itu? Lulus 2017 kalau salah. 2007. 2007. Ya, 2007 ya. Inisialnya perguruan tingginya UGM, Pak. Ya. Inisialnya. Jadi dari situ lulus biasa, kita biasanya lulus dan nyari kerja seperti biasa ya, Pak. Ya pernah berdagang counter dan sebagainya, pulsa dan sebagainya. Kemudian kok suatu saat sekitar tahun 2010 saya diajak oleh teman itu dikenalkan dengan FKM. Nah, jadi pas peristiwa pada saat itu penggalangan donasi untuk gempa Padang, Sumatera Barat pada saat itu. Nah, dari situlah mulai saya mengenal apa itu FKM, kemudian kok nyaman gitu, seneng, wah ini lembaga bagus nih gitu kan. Gerakan sosialnya juga bagus, kemanusiaan gitu kan. Nah, dari situ terus tapi belum dikelola dengan profesional pada saat itu, Pak, FKM. Akhirnya ya saya tetap melamar pekerjaan yang lain. Salah satu cita-cita saya waktu masih kuliah atau mau lulus itu memang kalau bisa ilmu saya itu bermanfaat, Pak. Bermanfaat. Saya kan kuliah di peternakan. Oh. Nah, peternakan. Jauh ya, Pak, peternakan masuk aja di dakwah. Gitu. Tapi katanya rata-rata dulu para nabi itu penggembala. Penggembala. Jadi saya juga mirip-mirip ya. Jadi dari peternakan sempat daftar di salah satu SMK swasta di Kota Bantul. Jadi guru. Diterima, alhamdulillah. Jalan setahun, kok kayaknya bukan passion saya nih, Pak. Gitu. Alhamdulillah. Yang kedua, saya mencoba juga untuk menjadi bikin kelompok ternak. Nah, saya jadi etok-etok jadi manajer ya. Ternak apa? Ternak kambing. Kambing PE. Ya. Tapi gagal juga. Gagal juga. Belum berhasil. Iya, belum berhasil. Ya, tapi alhamdulillah yang penting ilmu saya bermanfaat. Ngajar pernah, praktek juga pernah gitu. Tapi kayaknya passionnya emang nggak di situ. Akhirnya saya kembali lagi ke FKM. Ternyata di FKM itu mulai ada Baitul Mal FKM yang diprofesionalkan gitu loh, Pak. Nah, akhirnya saya mendaftar dari nol lagi. Daftar dari nol lagi menjadi yang dimaksud Baitul Mal di sini apa? Oh ya, mungkin jadi, orang lain belum begitu tahu ya. Jadi FKM itu kan sebuah yayasan kayak mungkin Muhammadiyah gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada Baitul Mal, ada tim SAR, ada juga tim medis, juga ada media, ada EO dan sebagainya. Jadi unitnya banyak. Ya kayak
kayak kalau Muhammadiyah ada laismu lah. Nah, ini laisnya FKM namanya Baitul Mal. Baitul Mal. Alhamdulillah udah, kalau kali ini udah lasnya itu sekelas skala provinsi. Udah legalitas juga ada, udah di bawah Basnas juga gitu. Jadi mulai profesional, hanya saya daftar, saya mulai dari bawah jadi amil fundraiser. Jadi istilahnya lebih mudahnya itu tukang nyari dana atau apa ya itu fundraising. Di kota mana? Di kota Jogja, di Bantul. Masih di Jogja dulu, di Bantul. Nah itu ya dimulai dari nol itu nyebar kotak infak biasa itu di toko-toko dan sebagainya. Jadi keliling itu ya? Nah itu Baitul Mal. Kemudian berjalan kurang lebih dari tahun 2011-2012 sampai akhirnya 2017 saya dipindah di Semarang menjadi kepala cabang. Cukup lama ya? 2011 sampai 2017. Sekitar 5 tahun saya jadi amil ya. Mengabdi terus sekarang di Semarang. Di Semarang. 2017 kepala cabang, terus 2019 jadi ketua FKM. Gitu. Nah, sekarang di Semarang dari 2017. Apa saja yang pernah dilakukan dan membawa manfaat bagi masyarakat? Pada saat Baitul Mal, saya di kepala cabang Baitul Mal, ya fokus saya cuma untuk penggalangan dana ya, pengelolaan dana, zakat, infak, sedekah. Kemudian ketika mulai diangkat jadi di 2018 menjadi ketua FKM, mulai saya fokus di program. Karena memang FKM ini lebih ke pendistribusian YIS-nya tadi, zakat, infak, sedekah tadi, bentuk program tadi itu. Kita fokus program, hanya kita bikin beberapa program di kota Semarang sampai hari ini. Ya garis besarnya programnya ada dakwah dan juga ada kemanusiaan, karena itu jadi tagline kita, dakwah dan kemanusiaan. Dakwah dan kemanusiaan. Nah sekarang kita cerita dulu tentang dakwah. Dulu publik Semarang tuh pernah dikejutkan dengan NOS ya. NOS ya. Mungkin selain NOS apalagi yang dilakukan oleh? Sebelum masuk ke NOS ini memang dulu waktu saya di Jogja itu sempit bikin gerakan juga sama teman-teman tuh ini bersih-bersih masjid. Ceritanya itu. Alhamdulillah di Jogja udah jalan, di Bantul cukup lama. Akhirnya saya ke Semarang tuh mau mencoba itu saya kembangkan di Semarang gitu. Tapi kok saya lihat masjid di kota Semarang ini udah banyak marbot, Pak. Masjid jenengan ada marbotnya nggak? Ada kan, udah ada marbot. Jadi istilahnya udah ada tukang bersihnya. Tapi kalau nggak salah istilahnya resik-resik masjid ya? Ya itu produk lain, program komunitas lain. Saya sebelum itu udah ada bersih-bersih masjid ya. Terus? Sebelum itu saya udah ada. Nah, akhirnya udah ada marbot lah. Kok kayaknya kurang gitu, kebermanfaatannya gitu. Akhirnya saya nyoba gali di Semarang ini problem yang paling besar apa? Ternyata saya ketemu ini masih banyak saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah akhirnya saya bikin program itu karena dulu sempat saya dapat pelatihan Sakifah, jadi cara belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Nah itu khusus dewasa lah, itu saya coba kembangkan di situ sama istri berdua, dari mulai masjid ke masjid, toko, bahkan sampai ke hotel juga pernah Pak, saya masuk hotel untuk karyawan dan sebagainya. Berkembang, punya beberapa relawan juga, terus ya sudah setahun itu kita targetkan bisa punya 200 penerima manfaat alias yang sudah ikut belajar dengan kita. Tapi alhamdulillah kita baru bisa 160 pada saat itu, 1 tahun itu. 160 orang. Dari beberapa. Dari berapa titik itu? Titik itu sekitar berapa ya? Ada sekitar 10-an mungkin Pak. 10-an. Itu sebelum NOS ya? Sebelum NOS ya. Terus? Jalan 1 tahun. Akhirnya kalau kayak gitu capek nih saya sama istri. Hanya kita bikin gebrakan program NOS itu dengan misi selain untuk menyebarkan tadi itu
belajar baca Al-Quran juga mendapatkan relawan yang nanti siap untuk membantu menyebarkan apa ini pembelajaran ini gitu. Hanya kita bikin nos itu gitu. Mungkin itu. Ya kita paham ya, karena ada COVID ini, sementara kegiatan nos di Simpang 5 itu kan dihentikan sementara ya, karena ya memang banyak dia dikhawatirkan kalau terjadi penularan ya. Tapi saya kira kan tidak tutup, tapi bisa digerakkan dalam bentuk lain gitu. Sempat kita bikin namanya nos juga, tapi singkatannya beda Pak. Apa itu? Ngaji on the sky. Jadi udah di udara. Jadi nggak di darat, di udara. Karena kan sekarang udah semuanya online ya, serba online ya. Nah, makanya kita pengen mengembangkan dengan sistem online. Tapi berjalan juga? Ini baru tahap TFT. Jadi kita ingin punya standar bagus untuk pengajarnya. Kita bikin TFT dulu, walaupun memang ada 1-2 grup yang sudah kita mulai. Cuma yang offline juga ini mau kita kembangkan lagi, baru saja mungkin baru 2 kali pertemuan, tapi lebih kualitasnya lebih bagus lagi, kelas tahsin itu. Gitu ya. Jadi selain ngaji, kan masih ada kegiatan lain seperti pengajian, terus pembinaan sekolah ya, rumah tangga dan sebagainya. Apa aja itu Mas? Kalau di sisi dakwah, sekarang yang program yang masih berjalan karena memang masa pandemi ya Pak, itu ya pengajian sopir angkot. Pengajian sopir angkot, tukang ojek, tugas parkir itu masih jalan. Masya Allah. Bahkan sopir angkot ini udah sekitar 2 tahunan ini. 2 tahun. Istiqomah. Mereka datang tiap bulan. Mereka datang sekitar 180 sampai 200 orang. Iya. Selama 2 tahun itu kan ada evaluasi. Apa kemajuannya dari 2 tahun itu? Iya. Dulu saya mendapatkan amanah program dari belum bisa ngaji jadi ngaji, bisa baca Al-Quran maksud saya. Nah, kalau ini dulu awal ya, ini cerita tentang program yang pengajian super angkot itu. Itu memang dulu ada amanah untuk bikin program ini dari salah satu donatur gitu kan, di Semarang. Di Semarang. Terus sempat bingung juga ini mulainya dari mana gitu kan, karena mengumpulkan orang kayak gitu kan juga susah gampang. Sulit. Hanya kita bikin tim, kemudian kita sebar, kita mulai ada undangan, kita kumpulkan. Ya awalnya mereka biasa Pak, namanya super angkot ya, kadang ya celana pendek, tatoan, bau minuman dan sebagainya, rokok, ada mungkin nggak mandi juga gitu. Jadi datang kayak gitu, tapi kita pelan-pelan kita edukasi terus, kita dakwai pelan-pelan, mulai rapi pakaian, datang bersih. Itu di mana? Di mana? Pembinaan pengajian itu di Panti Asuhan Muhammadiyah Telogosari. Jadi rutin? Ya rutin. Nah, awalnya dulu kita memang ada juga pembelajaran baca Al-Quran Pak kepada mereka, tapi karena pandemi kita batasi waktunya, hanya ada pengajian mungkin 15 menit. Kita ada santunan pingsan. Biar menyenangkan. Setiap ada istilahnya umpan lah untuk biar mereka hadir gitu kan. Namanya juga dia udah meluangkan waktu kan. Kalau program untuk pemuda dan remaja ada enggak? Kalau muda remaja memang belum fokus kita kembangkan, tapi kita udah ada tim SAR. Tim SAR. Nah, nanti ini masuk di humanity atau kemanusiaan. Nah, itu. Ya sudah langsung aja. Kalau kemanusiaan tadi. Kalau kemanusiaan memang programnya apa aja? Karena pandemi ini kita fokusnya di pangan dan kesehatan. Kita punya tim Satgas Covid itu di pangan kesehatan. Untuk yang pangan, awalnya dulu kita bikin dapur umum. Untuk mensuplai kebutuhan makan saudara kita yang memang kekurangan lah gitu. Apalagi pada saat pandemian banyak yang resign kan kerjaan itu Pak. Nah itu kemudian dapur umum berjalan 1 bulan, terus kepotong Lebaran, terus kita buka lagi 1 bulan kalau nggak salah. Dari situ kita berhenti. Nah teman-teman ini kita berhenti
mulai berpikir kalau dapur umum kan butuh tenaga yang lumayan itu Pak, karena tiap hari masak, tenaganya kan nggak sedikit itu kan itu. Sedangkan dulu memang kita banyak di backup oleh anak-anak santri Pak. Santri pondok. Pondok mana? Pondok mana mah. Jadi saat pandemi kan pondok libur Pak. Santri pada pulang, kita berdayakan tenaganya untuk bantu dapur umum. Udah ada masak nasi, sayur, bungkusi dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang santri pada balik ke pondok, saya nggak bisa tenaga. Kekurangan tenaga. Iya. Makanya kita punya ide untuk bikin warung makan gratis. Warung makan gratis. Nah, sampai hari ini. Di daerah. Sementara awal kita di Masjid Pak Panut, Masjid Madio Mangunkarso, Jalan Walter Moncidi. Iya. Nah itu simpel sih, idenya karena kita gabungan dari komunitas ya. Pada saat itu kita kumpulkan komunitas-komunitas itu, yuk kita bikin warung. Konsepnya seperti apa Mas? Mudah. Ini kita ada 5 item, nasi, ada sayur, ada lauk, ada gorengan, ada minum. Nah 5 item. Kita bagi 5, satu komunitas backup 1 item. Nah gitu. Tapi nanti FKM yang bagian awalnya untuk modali tempat. Nah, kayak etalase, meja itu. Di depan walaupun juga bareng-bareng juga. Di depan masjid itu ya. Ya. Terus bareng-bareng juga ada yang nyumbang meja, nyumbang macam-macam lah itu. Hanya kita bagi item itu udah clear, jalan. Belum ada sepekan kita mulai juga share ke publik kegiatannya. Alhamdulillah banyak yang support. Sistemnya juga sama. Kita sistem menerima barang matang. Ya walaupun uang boleh, mentah juga boleh, tapi matangan. Jadi ada yang nyumbang nasi, ada yang ke situ bawa lauk, bawa porsi sayur, bawa porsi. Kita tinggal nyiapin tempat. Alhamdulillah berjalan kurang lebih 5 bulanan lah ini. 5 bulan. Terus target kita memang setiap 2 bulan kita bisa buka cabang. Alhamdulillah ini udah buka di Masjid Nidaul Khairat. Daerah mana itu? Tambak Dalam, Sawah Besar. Itu kita edukasi. Sekarang udah bisa mandiri mereka. Mandiri, udah jalan sendiri. Di FKM. Ya kita sudah lepas. Cuma karena kita udah mandiri, nanti kita emang lebih ke sifatnya provokator aja Pak. Kemudian ini yang terbaru di Masjid Candi Lama. Kita presentasi ke takmirnya untuk bikin. Terus awal ini masih kita support, paling kita support ya sepekan 2 pekan. Habis itu kita lepas mandiri. Itu jadwalnya dari hari apa sampai hari apa? Kalau yang Masjid Panut itu Senin sampai Jumat Pak. Jam? Kalau yang Senin Kamis itu sore menjelang buka, karena untuk istilahnya fasilitasi yang buka puasa ya, puasa sunnah ya. Sekalian buka puasa juga ada kajian misalnya maghrib sampai isya. Kemudian yang Selasa, Rabu, Jumat itu siang. Pas makan siang. Di tempat lain sama juga? Kalau di Nidaul Khairat itu Selasa, Sabtu. Siang. Kalau yang di Masjid Candi Senin Kamis sore juga pas buka. Jadi gini, ada pertanyaan dari masyarakat ini ya. Jadi memberi makan, santunan makan itu memang baik. Tapi apa nggak dipikirkan? Ini pertanyaan saya ya. Apa nggak mematikan warung sebelah? Oh iya. Sempat dulu memang ada seperti itu. Kemudian kita evaluasi. Kita juga melihat kondisi di sekitar. Kita juga nggak maksudnya cuma siang aja kan. Terus porsinya juga nggak begitu banyak, sekitar 50 sampai 100 saja. Gitu. Kemudian kita juga sampaikan ke warung sebelah. Kita juga kadang beli di warung sebelah. Nasinya atau sayurnya atau lauknya ketika pas kita beli situ. Gitu ya. Alhamdulillah, bahkan malah ada warung sebelah itu yang akhirnya malah donasi. Mas, nanti ngambil sayur aja tempat saya. Saya donasi sayur gitu. Jadi ya insya Allah kalau sudah kita paham ya tentang namanya rezeki, udah ada yang ngatur, kemudian semakin banyak kita sedekah nanti ya. Jadi akhirnya nggak ada masalah. Alhamdulillah nggak ada masalah.
Jadi ini pertanyaan saya selanjutnya. Jadi di media massa ya, atau sosmed ya, sosial media, itu kegiatan FKAM itu FKAM itu banyak diisi bantuan atau penanggulangan bencana. Dan itu memang dirasakan masyarakat sangat baik sekali dan bermanfaat. Itu program itu dilaksanakan sejak kapan dan apa fasilitas yang dipunyai oleh FKAM? Jadi memang setiap ada bencana, termasuk pandemi ya, corona ini kan bencana juga, Pak. Nah, ini kita selalu hadir. Gitu. Kalau pas pandemi awal, kita yaitu penyemprotan ke masjid-masjid, disinfektan ke masjid. Kurang lebih udah ada sekitar 100-an masjid yang kita semprot. Datanya ada di tempat kami, yaitu kemudian sekarang musim penghujan ya Pak. Desember ini kan biasanya banyak bencana banjir dan sebagainya. Lainnya kita juga turun di situ banjir. Kemarin dari banjir Mijen, Jogja kemarin itu, kemudian tambak Lorok yang juga ombaknya pasang menghancurkan rumah itu kita dari situ sampai sekarang di Sayung. Nah, yang jelas memang kita tidak langsung begitu saja mempunyai tim. Memang ini cukup lama untuk mencari tim SAR ini ya. Berawal dari saya 2018 itu. Kemudian menjabatkan relawan SAR, kita juga ada diklat juga. Yang terakhir diklat kita di Pondok Saubari Bening, UTS. Kemarin kita diklat di sana. Dekat rumah saya. Nah itu sana, terus akhirnya dari diklat itu ya otomatis teman-teman ini tergerak ketika ada bencana seperti ini. Alhamdulillah juga kita ada support dari pusat untuk peralatan seperti pelampung, seperti sepatu boot dan sebagainya. Ada juga dari donasi, ada yang juga kita beli mandiri dan sebagainya. Bahkan kemarin itu terakhir ada tukang parkir atau ojek yaitu mensedekahkan pelampung. Itu bagian-bagian dari peralatan yang kita punyai sampai hari ini. Alhamdulillah kita bisa bantu teman-teman. Itu banyaknya antusias orang ikut serta dan membantu, terus pasti banyaknya pendanaan yang harus dikeluarkan karena itu sifatnya amal ya. Nah, ini pertanyaan saya, dari mana dana FKAM ini diperoleh? Kalau kita memang sifatnya masih ada yang tradisional dengan kotak infak di outlet warung-warung itu, yang memang mana kotak infak itu memang hasilnya memang penuh untuk pembiayaan program ini ya. Kemudian ada juga dari donatur. Jadi kita sering share program, kita share juga rekening kita, alhamdulillah masuk ada 100-200 ribu, ada 1 juta, alhamdulillah dari situ pendanaan kita. Termasuk mungkin kita juga mengadakan event, kalau dulu event karena pandemi ini sangat minimalisir. Kalau dulu event kayak tablik, kayak apa gitu untuk penggalangan dana itu. Jadi seperti itu. Sekarang kembali ke Mas Dian ya. Jadi Mas Dian ini sudah 3 tahun di Semarang ya? 4 tahun. 4 tahun ya? 16? Oh 3 tahun, 17 jalan 4 tahun ya. 17. Nah itu selama pembinaan itu sudah memperoleh apa saja? Atau merekrut berapa anggota untuk kan ini yang semula kecil kemudian sekarang jadi banyak dan kantornya di mana sehingga orang kalau mau menyumbang itu tahu gitu. Insyaallah. Dulu awal kita berdua ya saya sama istri plus ada fundraiser satu namanya Pak Gus Hartono. Pak Gus Hartono. Beliau spesialis kotak infak nih ya. Mungkin kalau lebih usianya 50-an lah udah sepuh ini. Jadi tahun 17 itu hanya 3 orang itu. Iya. Masya Allah.
plus Ustadz Ja'far yang ketua tadi itu. Ketua yang lama. Iya. Nah dari situ kemudian berkembang, akhirnya fundraisernya tambah satu lagi, Mas Nailan, jadi 2 orang. Kemudian saya diamanahkan ketua itu, akhirnya saya mendapatkan amanah juga dai, karena FKM itu ini Pak punya program unggulan namanya Akademi Al-Quran. Berarti mencetak imam masjid, dai-dai yang nanti siap diterjunkan di masyarakat. Sebentar, tentang Akademi Al-Quran tadi itu lembaga yang beda atau memang satu lembaga dengan FKAM? Satu, itu di bawahnya FKAM. Di bawahnya. Itu sebagai kaderisasi. Dari situ kita mendapatkan 1 orang dai, itu membantu saya untuk program dakwah lah khususnya. Kemudian untuk relawan yang kemanusiaan, kita coba bikin event 1-2 untuk menggandeng teman-teman yang memang punya jiwa sosial tinggi, gabung. Nah bahkan waktu pandemi ini ya luar biasanya pas pandemi ini Pak. Jadi mungkin kalau yang lain off, nggak ada kegiatan karena takut adanya virus ini, kalau kita malah banyak kegiatan. Bahkan satu hari itu bisa 3 kali 4 event gitu kan. 4 event. Ini juga untuk merekrut karyawan juga alhamdulillah dipermudah gitu. Ada yang mantan manajer kafe. Ada juga yang penjual pedagang juga ya, karena nggak laku karena pandemi ya, setelah tutup ada macam-macam lah. Ini terakhir ya, mungkin pertanyaan agak pribadi gitu. Selain di bidang dakwah ini, Mas Dian punya aktivitas apa lagi? Nah, kalau itu alhamdulillah semenjak mungkin 5-6 tahun yang lalu saya udah sama istri bilang bahwa saya mau fokus saja di dunia ini. Jadi memang nggak ada set job atau pekerjaan sampingan. Sebagai lulusan atau sarjana UGM ya, banyak mengharapkan pekerjaan yang banyak duitnya lah. Tapi kita tahu bahwa di bidang dakwah ini kan mungkin kurang bisa diharapkan. Ini apa motivasi Mas Dian kok masih bertahan di FKAM ini? Motivasinya apa ya? Ya kalau sudah kita bekerja yang itu memang sudah jadi passion kita, kadang seperti itu udah mungkin nggak ada di pikiran lagi gitu. Yang penting saya udah cukup, keluarga cukup, nah, kita bisa makan, anak-anak bisa sekolah, punya tempat tinggal walaupun entah ngontrak, entah dikasih orang, saya bisa tinggal. Bagi kami itu udah cukup gitu. Ya inilah wawancara saya dengan Mas Dian. Semoga bisa menginspirasi generasi muda untuk mengikuti apa yang telah beliau lakukan untuk dakwah dan kemasyarakatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Piye kabari?